Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, ada kabar terbaru dari Info GTK terkait dengan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2026, ya, termasuk nanti akan saya informasikan perkembangan tunjangan profesi guru yang triwulan 3, triwulan keempat, maupun kekurangan triwulan keempat di tahun 2025 yang hingga masuki bulan Januari 2026 itu belum tersalurkan, ya. Beberapa media, termasuk Dirjen GTK, itu sudah menyampaikan bahwa 99,97% tunjangan sertifikasi guru itu sudah tersalurkan. Artinya belum 100%. Kalau sudah 100% berarti semua guru-guru penerima tunjangan sertifikasi itu seharusnya sudah menerima semuanya. Nah, ini tentunya menimbulkan beberapa keraguan dari Bapak Ibu guru, ya, terkait dengan kenapa kok pencairan tunjangan sertifikasi guru ini seakan-akan tertahan gitu, ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, ataupun buku-buku PAUD dan lain sebagainya, dan untuk e-book yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi pertama dulu Bapak Ibu guru, jadi masih banyak guru-guru itu menunggu kepastian pencairan tunjangan sertifikasi guru, khususnya untuk yang triwulan ketiga, triwulan keempat, maupun kekurangan yang triwulan keempat. Tapi perlu juga diketahui Bapak Ibu guru, berkaitan dengan kekurangan triwulan keempat itu sebenarnya di guru-guru yang lain itu juga ada yang masih mengalami kekurangan mulai dari triwulan 1 hingga triwulan ketiga. Jadi bukan hanya 1-2 guru saja sebenarnya yang mengalami kekurangan terkait dengan tunjangan profesi guru yang triwulan gitu, ya. Masih banyak guru-guru yang melaporkan bahwa saya di triwulan 1 itu juga kekurangan 1 bulan, di triwulan kedua juga sama, di triwulan ketiga juga sama. Jadi baru rame itu ketika di triwulan keempat. Nah, kuncinya itu sebagaimana? Jadi kuncinya itu adalah validasi data Bapak Ibu guru. Jadi ini yang mempengaruhi juga bahwa kalau validasinya itu prosesnya berbelit-belit, ya, atau lama, maka akan menandakan atau mengakibatkan tunjangan profesi guru Bapak Ibu guru itu menjadi tersendat, ya, atau tidak sesuai dengan waktunya, seperti itu. Nah, meskipun di dalam aturan itu tidak menyebutkan waktunya, ya, tanggal pasti pencairan tunjangan, hanya menyebutkan bulan, tetapi itu juga belum membuat Bapak Ibu guru itu kemudian merasa bahwa ini semestinya sudah diterima gitu. Nah, berikutnya itu adalah pemerintah itu sebenarnya menyiapkan skema baru, ya, di tahun 2026, dan ini sudah disampaikan oleh Pak Mendikdasmen di beberapa podcast, kemudian sudah juga disampaikan di depan Presiden waktu itu di Hari Guru Nasional, di pidatonya di Hari Guru Nasional, bahwasanya nanti di tahun 2026 itu sudah akan berubah skema pencairannya, yaitu bukan lagi menerapkan yang sistem triwulan Bapak Ibu guru, tapi sudah menggunakan sistem yang bulanan. Nah, cuma Bapak Ibu guru perlu diketahui bahwa meskipun ini pencairan tiap bulan, bukan berarti ketika gaji Bapak Ibu guru itu masuk, ya, misalnya di awal bulan, maka bukan berarti otomatis tunjangan profesi guru itu juga akan masuk di awal bulan. Enggak. Biasanya tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Biasanya kalau bukan di pertengahan bulan atau menjelang akhir bulan. Seperti itu. Nah, cuman kuncinya adalah validasi datanya. Itu harus lengkap, harus benar. Kalau tidak benar, ya tidak lengkap, ya besar kemungkinan Bapak Ibu guru tidak akan menerima pada bulan tersebut. Tapi kalau sudah valid, sudah benar, maka Bapak Ibu guru bisa menerimanya rapelan, ya, di bulan berikutnya. Jadi pada intinya itu tunjangan sertifikasi guru Bapak Ibu guru itu tidak hilang, seperti itu. Nah, info pertama dulu, validasi SKTP ini dipercepat Bapak Ibu guru, ya. Jadi Dapodik itu kemungkinan segera akan merilis website untuk Bapak Ibu guru segera mengupdate data-datanya, ya, biar nanti posisinya itu valid. Kemudian validasi SKTP ini bisa dipercepat, jadi guru itu wajib harus segera menginput data Dapodik biar dengan benar, ya. Nah, sebenarnya
di bulan November tahun 2025, Pamendikdasmen itu sebenarnya sudah mengedarkan surat ya untuk segera mengupdate data Bapak Ibu guru di Dapodik sebelum masuk di semester genap ya. Nah, sayangnya mungkin Bapak Ibu guru itu belum ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu guru sudah mengaktifkannya atau seperti apa. Nah, saya tidak tahu hal tersebut. Nah, untuk info 2 yang kedua, jadi P3K 2025 dan SPMT. Jadi P3K itu juga wajib menyerahkan SPMT ya, di mana SPMT ini harus diinput di Simtun. Nah, itu wajib bagi guru-guru P3K. Nah, tanpa SPMT itu status dianggap honorer Bapak Ibu guru. Jadi kalau tidak mau dianggap sebagai honorer, maka segera Bapak Ibu guru untuk menginput ya SPMT-nya di Simtun masing-masing. Kemudian untuk info ketiga yaitu terkait dengan sinkronisasi data ASN ya, ini penting ya khususnya bagi guru-guru ASN, di mana Bapak Ibu guru harus mensinkronkan antara pangkat dan masa kerja itu harus sama Bapak Ibu guru. Jadi ini juga bisa menjadi ini ya, harus kalau Bapak Ibu guru tidak bisa melakukannya sendiri, minta tolong biar nanti datanya benar. Jangan sampai misalnya sudah diinput sendiri ternyata salah gitu. Nanti akan berpengaruh juga terhadap pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, sinkron antara Dapodik dan MyASN itu juga harus sama Bapak Ibu guru. Jadi karena MyASN itu ngambil datanya dari Dapodik. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu guru menginput datanya ya. Nah, kenaikan pangkat itu wajib segera diupdate. Jadi kalau Bapak Ibu guru baru-baru ini ya naik pangkat, maka segera diupdate di Dapodiknya biar nanti tidak ini ya, tidak terjadi kekeliruan ya. Ya, karena ini akan berpengaruh terhadap besarnya bayaran yang atau tunjangan yang Bapak Ibu terima seperti itu ya. Kemudian untuk info keempat dan kelima berkaitan dengan wali kelas ya dan rekening. Jadi penugasan wali kelas masih tetap wajib Bapak Ibu guru ya di tahun 2026 ini dan harus dimasukkan ke Dapodik. Artinya semua guru itu harus bertindak sebagai wali kelas. Nah, ini sebenarnya ini sudah dibahas sejak tahun 2025 ya. Nah, kemudian perubahan rekening ini juga harus lewat dinas Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu melakukan perubahan nomor rekening, maka diharapkan Bapak Ibu guru itu bisa segera melapornya ke dinas gitu ya. Jangan sampai misalnya terjadi retur dan lain sebagainya. Dan koordinasikan dengan Simbar atau Simtun untuk keterkaitan dengan nomor rekening ini, karena jangan sampai memasukkan nomor rekening yang salah gitu. Karena kalau memasukkan nomor rekening yang salah ya otomatis pasti akan diretur ya dananya. Kan sayang sekali Bapak Ibu guru kalau diretur. Nah, untuk TPG triwulan ketiga dan triwulan keempat yang belum cair, jadi yang perlu Bapak Ibu guru pahami bahwa hak Bapak Ibu guru untuk menerima TPG triwulan ketiga dan triwulan keempat itu tidak hangus Bapak Ibu guru, itu masih ada ya. Nah, akan dibayarkan via carry over di tahun 2026. Jadi teman-teman guru, saya sangat mengapresiasi yang selalu tidak tidak capek-capeknya menanyakan haknya dalam hal ini triwulan ketiga dan triwulan keempat. Meskipun saya sudah memberitahu bahwa triwulan ketiga dan triwulan keempat itu tidak akan cair di bulan Januari ataupun Februari. Itu pasti akan cairnya di Maret Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir ya. Nah, kendala utamanya itu adalah di anggaran daerah seperti itu. Jadi apakah ini diambil dari anggaran daerah? Sebenarnya tidak Bapak Ibu guru ya. Cuma mungkin daerah itu ada sesuatu yang proses sinkronisasinya yang terhambat seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir bahwa hak-hak Bapak Ibu guru itu tetap aman ya. Nah, untuk kabar baik lulusan PPG tahun 2025, jadi PPG yang lulus tahun 2025 itu tetap diusulkan ya untuk TPG di tahun 2026. Artinya teman-teman guru yang lulus PPG itu akan mendapatkan TPG di tahun 2026. Nah, syaratnya adalah NUPTK dan beban kerjanya itu harus memenuhi. Dalam hal ini adalah 24 jam tatap muka tersebut. Dan harus ini ya, linear ya, antara apa yang tertulis di sertifikasi dan apa yang diajarkan. Sama beban kerja itu sudah direlaksasi ya, ini penting untuk beban kerjanya. Jangan sampai akan mempengaruhi proses pencairan tunjangan profesi gurunya, seperti itu. Nah, selanjutnya arah baru untuk TPG pencairan triwulan. Jadi jelas
seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mendikbudrismen, bahwa perubahan di tahun 2026 itu tidak lagi menerapkan sistem triwulan ya, tapi sistem bulan. Ini masih tahap persiapan Bapak Ibu guru, perlu adanya sinkronisasi dengan BPJS ya, karena kemarin itu di tahun 2025 sebenarnya sudah mau diterapkan yang bulanan, tapi masih ada kendala dengan BPJS. Jadi tahun 2026 ini sepertinya kendala dengan BPJS itu sudah terselesaikan, sehingga nanti Bapak Ibu guru sudah bisa menikmati pencairan tunjangan triwulan itu menjadi bulanan. Dan oleh karena itu sekolah itu perlu ya melakukan kesiapan maupun daerah ya terkait dengan pencairan tunjangan yang per bulan ini. Nah, secara kesimpulan, data Dapodik itu sangat menentukan cepat atau lambatnya pencairan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru. TPG yang tertunda itu tetap akan dibayarkan, jadi Bapak Ibu guru nggak perlu khawatir bahwa TPG-nya hilang. Guru perlu aktif berkoordinasi ya, baik itu dengan dinas, kemudian operator sekolah, maupun yang lainnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.